Selanjutnya, ada yang namanya subclass dan ada yang dinamakan dengan inheritance. Oke, apa ini ya ternyata pemirsa? Oke, kita coba lihat satu-satu. Subclass itu adalah kelas yang dibikin dari kelas. Contoh, ya. Kalau misalkan kita punya cetak biru hewan. Nah, cetak biru hewan itu bisa diturunkan jadi cetak birunya kucing, ada cetak birunya kuda, ada cetak birunya kura-kura dan lain sebagainya. Ya. Terus ada lagi misalkan mobil, mobil. Nah, cetak birunya itu apa aja? Cetak birunya misalkan subclassnya itu adalah BMW. BMW, kemudian ada juga misalkan Honda, ada misalkan lagi Toyota, Toyota. Nah, baru nih misalkan eh, kalau ini kelas ya, ini kelas, yang ini levelnya subclass, kelas. Nah, kemudian berarti misalkan ini BMW-nya punya Pak Budi, ini BMW-nya punya Pak Tono, ini BMW-nya punya Pak Supriyadi, ya. Nah, ini Toyota Toyota punyanya Pak Jaka, ini Toyota punya Pak Zakaria dan lain sebagainya. Nah, ini berarti objek-objek ya, objek gitu. Bisa dari kelas langsung ke objek, bisa dari kelas ke subclass baru ke objek gitu. Nah, gimana cara bikin subclass di Python? Jadi kalau yang tadi contoh kita itu adalah kita bikin cetak biru untuk person ya. Jadi kita juga bisa bikin cetak biru misalkan khusus untuk siswa. Karena kalau person aja itu terlalu umum, kita bisa bikin hal yang lebih spesifik, misalkan untuk siswa, untuk karyawan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mau membuat subclass itu kita ambil lagi di sini class, kemudian nama subclass kita apa? Student, student diambil dari mana? Diambil dari cetak biru yang ada di person, person. Nah ya, ini person. Kemudian, apakah kita perlu bikin inisialisasi dari awal lagi? Nah, ini nggak perlu karena kita sudah ngambil yang ada di person. Cetak biru ini kan ada semua, pasti semua orang ada nama, ada umur, ada gender, ya. Dan semua orang itu bisa say hello gitu. Nah, kalau di student ini, misalkan harus ditambah student ID-nya berapa. Nah, kita bisa gunakan cara ini. Kita bisa gunakan def init. Nah, kemudian apa aja yang tadi sudah kita letakkan, name, age, kemudian gender, tambah student ID. Nah, nanti ada yang namanya super, ya, super function. Oke, kita coba. Def init, kemudian self, nama, apa name ya tadi kita pakainya ya? Nama, nama, apa ini? Nama, umur, gender, student ID. Student ID. Student ID. Oops. Oke. Nah, kemudian nama, umur, gender itu kan sudah ada di sini. Sudah ada di sebuah person. Kita hapus-hapus aja ya biar kelihatan. Nah, sudah ada di sebuah person. Jadi kita bisa pakai nih super init. Nah, super buka kurung init ya. Kemudian tinggal ditambahkan variabel yang perlu kita tambahkan aja gitu. Misalkan kita tinggal tambahkan aja tinggal kita taruh aja variabel yang udah ada sebelumnya. Berarti nama sama umur sama gender itu udah ada. Nah, tinggal si student ID aja. Berarti student ID caranya kita sama kayak tadi, self.studentID, self.student
ID sama dengan student ID. Student ID. Oke, cek. Nah, oke. Di sini kita cuman ada constructor-nya aja. Nah, tapi kita nggak bikin ini nih. Nah, kita lihat apakah si student 1 itu nanti bisa say hello. Ya, kita cek student pertama itu sama dengan student, kemudian kita bikin namanya Budi, kemudian umurnya 12, gendernya apa? Gendernya laki-laki, kemudian student ID-nya 123 Oke, run ya. Oke, kita sudah punya objek student pertama. Kita cek dulu ya. Student pertama namanya siapa? Namanya Budi, Pak. Student pertama umurnya berapa? 12, Pak. Student ID-nya 123 Oke, gitu ya. Nah, udah ada student pertama, student ID, bla bla bla, aman. Cek apakah dia bisa say hello juga. Mari kita student pertama dot say hello. Kurung. Voila, hello from Budi. Oh, ini agak bingung ya, tadi namanya Budi juga. Lutut. Nah, lutut namanya Lutut. Namanya Lutut. Nah, hello from Lutut. Oke. Student pertama sebenarnya student bla bla bla. Ternyata dia masih bisa gunakan fungsi yang ada di sini. Ya. Jadi metode ini ketika kita mengambil dari person ke student itu disebutnya inheritance gitu. Penurunan atau pewarisan. Nah, tapi ini masing-masing ini kita sebutnya subclass gitu ya. Nah, jadi harap dipahami dengan jelas, semoga bermanfaat. Satu lagi, kalau misalkan kita bikin ya fungsi student itu mengerjakan PR, berarti dia self. Nah, supaya gampang print aja ya, print. Misalkan oke. Namanya self.name, nama, koma, sedang mengerjakan PR. Nah, ya. Kita coba student pertama mengerjakan PR. Oke, Lutut sedang mengerjakan PR. Tapi kalau kita misalkan punya person ya, person orang pertama nih, orang pertama, apakah dia bisa mengerjakan PR? Nah, kita lihat orang pertama mengerjakan PR. Nah, ini udah kelihatan ya, angkanya aja beda. Nah, person object has no attribute mengerjakan PR. Padahal ini sama nih. Sama tuh. Nah, nggak typo ya. Oke, nah jadi kira-kira seperti itu. Silahkan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.